Hai hai hai, Assalamualaikum. Liburan sekolahnya udah ajak anak kemana aja nih? Kali ini kita jalan-jalan keliling dunia yuk. Dalam sehari. Lah, emang bisa? Bisa dong. Dalam sehari kita lihat-lihat landmark ciri khas bangunan suatu negara yang ada di dunia. Pertama kita masuk dulu ke negeri Sakura yuk. Ini asli pohon sakura yang ada di Jepang loh. Bukan bunga kertas ya. Tuh suasananya mirip banget ya kayak di Jepang. Sampai ada rumahnya gitu, ada danau sama bebek atau angsa yang lagi berenang gitu. Pokoknya mah syahdu pisan ya. Taman-tamannya asri banget ya karena ditumbuhi rumput dan bunga-bunga. Biar nggak panas di sini dipinjamkan caping juga ya. Ini free ya. Di awal gerbang kita langsung dapat pemandangan gelaba besar dengan bendera negara-negara di dunia. Cuma tadi kita belok dulu ke Taman Sakura. Tiket masuk sebenarnya 30.000, tapi karena weekend ada libur jadi 50.000. Udah sepaket sama Taman Sakuranya. Untuk naik wahananya kita bayar lagi ya. Wahananya seperti Skyride, kereta mini, ATV, becak mini, ada fun archery, sewa kostum, feeding animal. Terus bisa melihat manusia kurcaci menari dan mengajaknya berfoto. Di sini terdapat lebih dari 50 miniatur landmark dunia, seperti patung Merlion yang ada di Singapura, patung Liberty, Opera House yang ada di Australia, Menara Eiffel, Tembok Besar Cina, Taj Mahal, Masjid Biru yang ada di Turki, Candi Prambanan, Borobudur, dan masih banyak lagi. Nih ada Bandara Soekarno-Hatta yang dibuka tahun 1985 diresmikan oleh Soekarno. Lalu lanjut yuk, anak-anak mau lihat Masjid Hagia Sophia yang ada di Turki. Arsitektur Turki ini dengan sentuhan Yunani kuno sempat menjadi museum di tahun 1935 sampai 2020. Dibuka kembali menjadi masjid oleh Presiden Erdogan. Dome of the Rock Palestine juga ada yang disebut Al-Aqsa. Kita seringnya nyebut gitu ya, padahal Al-Aqsa adalah keseluruhan nama komplek ini. Lanjut ada Taj Mahal di India. Bangunan yang dibangun oleh sang kaisar Mughal dipersembahkan untuk istrinya yang telah meninggal. Jadi uniknya di sini tuh bukan hanya bangunan aja ya, tapi ada info sejarah seputar bangunannya. Anak-anak jadi tahu seputar sejarah. Seru ya jalan-jalan sambil belajar. Di sini ada juga billboard besar yang isinya tuh tentang keajaiban bangunan, sejarah lainnya. Tuh dikasih tulisan besar, did you know? Jadi jalannya pelan aja biar bisa baca info yang ada di billboard ini. Jalan di sini nyaman banget karena area jalannya sudah menggunakan paving block. Ada automium. Uniknya monumen ini menyerupai atom yang ada di Belgia. Dibangun dalam rangka World's Fair tahun 1958. Kalau capek sesekali bisa duduk-duduk di bangku atau jajan cemilan di kafe pinggirannya ya. Monas juga ada nih, lambang perjuangan rakyat untuk merebut kemerdekaan yang ada ya di Jakarta Pusat. Siapa yang udah pernah lihat Monas langsung? Taman di sini rumputnya hijau-hijau ya, bunga pohonnya juga seger-seger. Karena siram tanamannya itu udah otomatis gitu, udah dikasih waktu timer. Soalnya kalau lewat terasa ada cipratan air dari taman. Ada Tower Bridge juga nih. Ada yang tahu gak landmark kota mana ini? Kalau di film-film Inggris suka ada ya bangunan ini. Lanjut, ada Saint Basil Katedral Rusia. Tingginya mencapai 47,5 meter. Ini gereja ya, walaupun bentuknya atapnya itu ada kubahnya. Nih ada tempat penyewaan ATV, beca mini. Tiketnya macam-macam ya. Ini Menara Pisa yang ada di Italia itu loh. Bangunan Campanile atau Menara Lonceng Katedral yang ada di kota Pisa. Bangunan ini awalnya tegak ya. Di pinggirnya ada Colosseum. Bangunan ini adalah arena gladiator yang ada di kota Roma, Italia. Lanjut ada Tembok Besar Cina yang panjangnya tahu nggak teman-teman? Panjangnya 21.196 km. Wow, panjang banget ya. Tinggi rata-ratanya 7,8 meter. Kebayang gak sih waktu ngebangunnya? Tujuan awalnya memang untuk melindungi wilayah Kekaisaran Cina dari serangan bangsa nomad di utara. Kita ke lokal nih. Ada Candi Prambanan. Ada yang pernah kesini nggak? Bangunan tempat ibadah umat Hindu ini merupakan candi Hindu terbesar yang ada di Indonesia, sekaligus terindah yang ada di Asia Tenggara. Patung Great Buddha Thailand. Kebayang ya waktu ngebangun Minimania ini, totalitas banget sampai dibuat mirip seperti aslinya. Nih, mini Borobudur juga ada.
Cung, siapa yang udah kesini juga? Borobudur adanya di Kota Magelang, Jawa Tengah. Lanjut, ini ada bangunan kota terlarang yang ada di Cina. Lanjut ke Myanmar, ada pagoda. Tempat ibadah umat Buddha ini terbuat dari lapisan emas asli loh. Dari kejauhan udah kelihatan nih ada patung Liberty, Merlion, sama Opera House yang ada di Australia. Nih, kincir angin besar pasti pada tahu kan landmark negara mana ini? Kalau lihat kincir angin raksasa ini pasti langsung inget sama Belanda ya. Lanjut, ada Moai yang suka dijadikan emot atau stiker di WA itu kalau chat kita dibaca doang tapi nggak dibales. Hehehe. Moai itu adanya di negara Chili. Lanjut lagi nih, ada Abu Simbel, kuil besar peninggalan masa Raja Firaun yang ada di Mesir. Stonehenge juga ada nih. Ngucapinnya gimana nih, Stonehenge apa Stonehenge? Lokasi Minimania ini adanya di Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari pusat kota Bandung jaraknya sekitar 13 km atau sekitar 30 menitan kalau jalan raya lancar ya. Nah, ini ada Chichen Itza di Meksiko. Awas salah ucap jadi chicken pizza. Ini candi peninggalan arkeolog suku Maya. Bangunan aslinya masih kokoh berdiri sampai sekarang. Kalau mau jalan-jalan ke Lembang, saran aku sih ya berangkat pagi-pagi. Kalau bisa udah nyampe jam 8 tuh udah masuk area Lembang. Biar apa? Biar nggak macet. Kalau udah masuk area Lembangnya, kita bisa pilih-pilih objek wisata di sini tuh banyak banget kanan kirinya. Jadi biar puas gitu, sekalian jalan, sekalian banyak wisata yang dicobain semua. Lanjut, ini ada mini bangunan Notre Dame Paris. Lucu ya, yang mini itu bukan bangunannya aja tapi ada orang-orangannya juga. Terus ini ada Masjid Biru. Jadi di sini tuh tiap mini bangunannya pasti ada papan kayak gini, infonya gitu, sejarahnya, deskripsinya, pembangunannya. Jadi kita bisa belajar mengenai infonya sedikit-sedikit. Nah, ketemu kereta mini deh. Asik banget ya puter-puteran mini mania ini pakai kereta berasa keliling dunia. Gitu tour guide-nya itu sambil menjelaskan bangunan ini apa, negara apa, dari mana. Cuma kebetulan di sini anak-anak nggak mau naik kereta, katanya lebih baik jalan kaki aja. Jadi kita nggak nyoba kereta mininya. Bangunan ini pada hafal nggak? Pasti tahu dong. Ini simbol negara Prancis, Arc de Triomphe. Lanjut tuh, kita udah pengen lihat Menara Eiffel di depan. Jadi di sini tuh mini mania itu bangunan dari berbagai benua ya. Nah tuh, say hi, ada manusia kurcaci di sini. Mereka tuh bisa diajak nyanyi, nari, tapi itu termasuk bayar lagi ya. Dah lah, pokoknya mah kesini mah saran aku ya, kalian harus bawa backpack isinya makanan, cemilan kesukaan, biar puas jalan-jalannya, ngelihat bangunannya, terus baca deskripsinya semua dengan santai. Kalau misalnya badan berasa capek, kaki pegel-pegel, duduk-duduk lesehan dulu, kan banyak kafe pinggir-pinggirannya ya. Cuma menu kafenya itu menurut kita tuh kurang lengkap dan kurang variatif gitu. Makanya saranku ya, bawa makanan minuman kesukaan, masukkan ke backpack. Jadi jangan bawa tentengan, biar enteng aja gitu jalan-jalannya, nggak ribet tangannya. Bisa sambil foto, video. Ini kita juga istirahat dulu sebentar, hampir 30 menitan, lalu lanjut keliling. Ini jalan pulang ya. Ketemu bangunan piramid Gaza sama Sphinx. Di atas itu rel untuk skyride. Tuh si kakak kecapean duduk-duduk di bangku pinggiran situ. Kita menuju jalan pulang. Sebelum pulang kita lihat-lihat dulu yuk pusat oleh-olehnya. Dan di pusat oleh-olehnya pun banyaknya produk Cimory. Lalu tadi kan kita beli tiket ya. Nah, tiketnya itu dikasih free Cimory yang stick itu loh. Tapi macam-macam banget ya, sampai bakpia pun ada. Gimana, seru kan? Menarik jalan-jalan di Minimania. Wah, ini mah Priyohutan. Sini perasinan. Oke, ada puding juga, ada ranginang, ada kue. Minimania ini
ini bisa jadi salah satu tujuan liburan kali ini bareng anak. Hiburannya dapet, ilmu dan wawasannya dapet, olahraganya pun dapet karena kan sepanjang jalan kita ini jogging. Kalau kesini pastikan bawa cemilan, makanan kesukaan, pakai sepatu biar kita nyaman jalan-jalannya. Kalau mau yang rekam jangan lupa bawa tripodnya ya, karena sayang untuk dilewatkan banyak spot yang instagramable. Makasih yang udah nonton, see you. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.